Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila, mahasiswa Universitas Negeri Padang, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai sistem komputer, di mana yang sama-sama kita ketahui, komputer merupakan media alat elektronik yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogram, dengan adanya monitor, keyboard, mouse, dan lain-lain. Baik, yang pertama adalah mengenai sejarah komputer. Adapun definisi komputer menurut para ahli yaitu sebagai berikut. Pertama, menurut Robert H. Blismer, di mana komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, seperti menerima input, memproses input tadi sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Yang kedua, menurut William Sawyers, di mana komputer merupakan mesin multiguna yang dapat diprogram, yang menerima data berupa fakta-fakta dan gambar-gambar kasar, dan memproses atau memanipulasinya ke dalam informasi yang dapat kita gunakan. Yang ketiga, menurut Donald H. Sanders, di mana komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu langkah-langkah, instruksi-instruksi program yang tersimpan di memori atau store program. Yang keempat, yaitu menurut Hamaser dan kawan-kawan, di mana komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dapat menerima informasi input digital, memprosesnya sesuai dengan suatu program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output informasi. Yang kelima, menurut Jogianto, di mana komputer adalah alat elektronik yang menerima input data, mengolah data, dan memberikan informasi dengan menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dan menyimpan program dan hasil pengolahan yang bekerja secara otomatis. Selanjutnya, yaitu fungsional komputer, di mana yang pertama komputer menjadi alat bantu administrasi, kedua menjadi alat bantu komunikasi, ketiga komputer menjadi alat bantu multimedia, keempat komputer menjadi alat bantu pengendali sistem industri, yang kelima komputer menjadi alat bantu produksi entertainment, yang keenam komputer menjadi alat bantu periksa kesehatan, yang ketujuh komputer menjadi alat bantu kendali perang. Selanjutnya generasi komputer, yaitu terdiri dari 5. Generasi pertama adalah dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer untuk menyelesaikan persamaan linear komputer. Generasi 1 ini menggunakan tabung vakum sebagai penyimpanan data, yaitu muncul pada tahun 1946. Kemudian generasi kedua atau yang sering kita sebut dengan transistor, di mana ini dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum pada tahun 1959 sampai 1965, yang mulai memiliki memori dan sistem operasi. Selanjutnya generasi ketiga, yaitu dimulai ketika transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu, seperti adanya komputer mini. Ini pertama kali dikembangkan oleh Jack Kipling. Selanjutnya generasi mikroprosesor atau generasi keempat, yaitu pertama kali dibuat oleh IBM pada tahun 1971, yaitu mulai digunakannya Microsoft Basic. Yang terakhir generasi kelima atau AL ditandai dengan munculnya smartphone, tablet, netbook, dan lain-lain. Selanjutnya sistem komputer. Sistem komputer terdiri dari 3, yaitu yang pertama hardware atau perangkat keras, adalah peralatan fisik komputer itu sendiri. Contohnya CPU, hard disk, tongkat, dan lain-lain. Yang kedua software atau perangkat lunak, adalah program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan proses tertentu, seperti contohnya Microsoft Office atau Excel. Yang terakhir brainware, adalah manusia yang terlibat di dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer, yaitu kita sendiri sebagai penggunanya. Selanjutnya arsitektur komputer, bisa kita lihat sama-sama, yaitu terdiri dari input device, output device, dan lain-lain. Bagian-bagian komputer, yaitu bagian komputer
terdiri dari speaker, ini dia, monitor, mikrofon, keyboard, mouse, dan lain-lain. Selanjutnya, sistem bilangan di komputer, yaitu terdiri dari 4. Bisa sama-sama kita lihat, yaitu sistem bilangan desimal, ini dia contohnya, sistem bilangan binar, seperti ini bentuknya, sistem bilangan oktal, ini dia, dan sistem bilangan heksadesimal, ini dia, 0 sampai F, dicampur dengan huruf. Kemudian konversi bilangan desimal ke sistem bilangan biner, di mana seperti contoh ini 125 dibagi 2 sama dengan 62, di mana yang sama-sama kita ketahui 125 dibagi 2 adalah 62,5. Karena hasil pembagiannya tidak pas, maka kita beri sisa 1. Jadi di sini kita buat 62 saja dan sisanya adalah 1. Begitu pula sebaliknya, jika hasil pembagiannya pas, maka sisanya 0. Seperti ini, yang 62 tadi kita tarik ke bawah dan kita bagi 2, sama dengan 31. Karena hasil pembagiannya pas, maka kita beri sisa 0. Jadi, dengan konsep di mana jika suatu pembagian sistem bilangan desimal ke bilangan biner ini pas, maka kita beri sisa 1. Begitu pula sebaliknya, jika tidak pas, kita beri sisa 1. Dan jika pas, kita beri sisa 0. Jadi hasil bilangan desimal 125 adalah 11101, di mana 11101 itu kita ambil dari sini, dari sisa. Baik. Selanjutnya, konversi bilangan biner ke sistem bilangan desimal. Sama dengan yang di atas tadi, yang sebelumnya, yaitu 105 dibagi 2 sama dengan 52, dan sisanya adalah 1. Selanjutnya, konversi bilangan biner ke sistem bilangan oktal, yaitu sama saja dengan yang di atas tadi. Bisa kita lihat sama-sama. Konversi bilangan biner ke sistem bilangan heksadesimal juga sama. Selanjutnya, fungsi software secara umum, di mana yang pertama yaitu menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer yang dibagi lagi menjadi sistem operasi atau hanya sistem pendukung. Yang kedua, mengatur berbagai hardware agar dapat bekerja secara bersama-sama. Yang ketiga, sebagai penghubung antara software yang lain dengan hardware. Yang keempat, sebagai penerjemah software lain dalam instruksi ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware. Yang kelima, sebagai pengidentifikasi program. Selanjutnya, perangkat lunak sistem, yaitu terdiri dari 3. Yang pertama, bahasa pemrogram. Yang kedua, sistem operasi. Yang ketiga, utility. Itu ini dia contohnya, bisa kita lihat sama-sama. Baik, selanjutnya perangkat lunak aplikasi, yaitu terdiri dari 7. Yang pertama, perangkat lunak perusahaan atau enterprise. Yang kedua, perangkat lunak infrastruktur atau infrastruktur perusahaan. Yang ketiga, perangkat lunak informasi kerja. Yang keempat, perangkat lunak media dan hiburan. Yang kelima, perangkat lunak pendidikan. Yang keenam, perangkat lunak pengembangan media. Dan yang ketujuh, perangkat lunak rekayasa produksi. Ini dia contoh-contohnya. Baik, mungkin inilah pembahasan kita pada hari ini. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.